Start dari Katulistiwa. Terlihat kedua belah tim sudah akan menentukan positioning permainan mereka, akan cenderung regroup. Tapi di tengah jalan tiba-tiba Anti-Band akan memecah fokus dari STM. STM full holding tanpa mencoba membuat movement yang berpotensi menjadi mistake yang bisa dipunish sama anak-anak dari Anti-Band. Anti-Band pun juga demikian, minim serangan kecuali Ragzi di sini memberikan decoy. Afai bersama Andrew belakang sana. Sambil kita lihat ternyata benar-benar dipancing Anti-Bandnya biar masuk ke dalam gameplay dari anak-anak STM. Tapi STM tentunya benar-benar hati-hati mainin momentumnya. Oke, Alok dinyalain langsung digas. Tapi ternyata Raksi dapat 2. 3 orang di absen sama Raksi. Rafaiz sisa 1 aja. Dims kali ini. Dims. Tidak bisa berbicara banyak. 1 angka pertama untuk Anti-Band. Luar biasa sekali. Nih, mau ngamuk STM selalu tampil menang, sekarang diganti. Apa tuh? Selalu tampil mengalah. Itu dia. Selalu tampil mabar, lu mah kayak mabar. Ada yang mau disampaikan Aldi TV? Aldi TV? Apa masih no comment? No comment kah Aldi TV? Atau komentarnya Matiin dulu makanya recording kontennya. Ya. Gimana Aldi? Matiin dulu itu vlognya matiin Tonton dulu. sampai akhir. Oke. Sampai Kalem. Oke, tonton sampai akhir itu kata Aldi Taher barusan. TV. Aldi TV. TV Taher. Ini dia. Daripada TV Taka. Oke, kita sudah mulai melihat kali ini pergerakan sudah mulai terpecah kedua tim. Rafaiz masuk dan berhasil mendapatkan 1. Andrew berhasil di take down. Sangat mahal harganya di sana. Sementara Noxa dan kawan-kawan masih berada di bagian paling atas. Sudah mulai melihat ada 1 orang yang terkurung Dims. Tidak bisa berbuat banyak juga di sana. Pergerakan kali ini Rafaiz sudah mulai melihat ada seorang Sat di sana. Andrew coba untuk mengurung diri tapi Raksi mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya. Tidak banyak yang terjadi. Noxa masih melakukan holding. Andrew sudah mulai diajar oleh seorang Grunza. Cukup sekarang di sana Andrew tidak tertahankan lagi. Sementara Sat juga menyisakan seorang Afai yang tentunya ingin menyelamatkan satu temannya yang mulai kesulitan di balik beberapa gol yang sudah diciptakan. Masih coba untuk memanjat, masih coba untuk mencari tapi Grunza malah ditumbangkan di sana dan itu dia. Round kedua untuk Anti-Band kali ini Bung Surya. Ya 2-0 sudah didapatkan oleh Anti-Band tentunya. Di catatan aku tadi Andrew itu jatuh 2 kali di satu Mang round Aldi, itu Mang saja. Aldi cicing wae, Mang Aldi. Apa tuh? Baru 2-0. Ya. Round ketiga kita berada seputaran Sentosa kali ini. Noxa ngambil jalur kiri yang harusnya sudah akan melihat langsung 4 player STM nanti akan berlari-lari di bagian depan sana. Apabila terlihat 4 akan mudah di flanking. Apabila terlihat 3 harus lebih hati-hati. Satunya kemana? Dan ternyata sama. 4 player dari tim Anti-Band masuk menuju ke satu jalur yang sama. Akan ada serangan cepat antara 2 tim ini. Mana Rafaiz sudah ada sendiri saja berada pada seorang Andre berada di balik satu gol yang sama. Namun pergerakan tambahan akan dilakukan oleh Noxa, Ragzi dan juga Klunza yang berputar di balik satu compound dan sudah terjatuh Noxa, Rafaiz juga Klunza telat. Klunza terjatuh, 1 orang Ragzi tersisa sendiri. Harus berhadapan bahkan dengan 3 player yang ada dari tim STM. Bisa apa Ragzi? Ternyata sulit sekali di mana 2 player dari tim STM sudah mengepung keberadaan dari seorang Ragzi yang tidak melakukan medikasi, hanya bertahan dan coba untuk memberikan sesekali perlawanan. Itu dia, ada siluet bayangan-bayangan coba untuk melakukan medikasi dan tidak begitu mudah juga untuk mendapatkan seorang Ragzi dan akhirnya 1 poin pertama untuk STM. Waduh. Mulai mencetak angka lagi. Tadi juga gini nih. Kemenangan dari STM juga dicetak 2 angka dulu. Sama Anti-Band ya kan mengejar. Di situ nggak dikasih lagi Anti-Bandnya. Tapi kalau ngelihat adik-adik itu udah berkomunikasi dengan lumayan lepas. Berarti mental mereka udah stabil lagi nih. Sama persis kayak di game pertama kita. Best of 5 series. Start. Di arah observatory kali ini. Anti-Band. Makin hati-hati harusnya bermain. Karena si Sat ini bersama Dims. Sangat-sangat berbahaya. Tiba-tiba mendapatkan pick up Noxa. Awas Noxa.
Apai ternyata di belakang ditukar sama Rafaiz dan juga Klunza. Tapi Klunza diculik sama saat sama Dim. Baru gue bilang berbahaya banget nih adik-adik ini. Dan kita lihat Dim cetak angka selanjutnya. Bisa Raksi sama Rafaiz saja kali ini. Duo ref. Dan ini harusnya bakal semakin genting situasinya untuk Anti-Band. Karena Anti-Band sekarang dalam posisi terpojok. Raksi udah mulai kekikis juga. Bakal di double pick sama Dim. Sedikit lagi Dim. Lagi mencari jantung pertahanannya. Tapi Rafaiz masih sempet-sempetnya dapetin satu. Jadi 2 sama kali ini. Rafaiz percaya diri. Ini membuat situasi menjadi netral. Tapi Raksi aduh kalah tembak sama Dims. Membuat Raksi harus kehilangan momentumnya. Ditungguin sama Dims. Keluar, pas keluar, itu dia. Dihabisin sama Dims. Sabar banget Dims, karena dia udah tahu Raksi bakal keluar. Dan Rafaiz sekarang 1v2 situation. Apakah mungkin ini momentum emas yang bisa dimaksimalkan oleh Rafaiz. Rafaiz lagi mencari titik lengah dari 2 player STM kali ini. Andreu juga mencoba memberikan jarak sambil mencari movement step dari seorang Rafaiz. Tapi udah terkonfirmasi cukup terpojok. Membuat Rafaiz gak bisa melakukan banyak pergerakan. Itu dia tembak. Critical shot. Dapat. Dan satu lagi. Andreu. Blunder. Agak fatal. Jadi 1 lawan 1 Dims versus Rafaiz. Kali ini loncat. Masuk ke dalam. Itu dia. Masih bisa di-save oleh seorang Dims dari STM. Yes, 2 sama menjadi Anti-Band untuk STM kali ini. Tentu ya menjadi satu secerca harapan untuk STM setelah harus tertinggal 2 poin. Kali ini mereka bisa langsung membalaskan. Dan ini Bung Surya, ini bakal jadi round yang panjang kalau STM menang lagi Bung Surya. Harusnya kita akan terima skor 2 sama. Benar. Artinya baru 3-2. Karena aku tadi sudah bilang yakin aja STM masih bisa menang. Masih bisa menang. Walaupun nanti yang lolosnya Anti-Band. Bisa menang, bisa kalau nyampe 2 ya Bung. Ya. Oke, dan kali ini mulai bergerak di daerah Cape Town. Raksi dan kawan-kawan Klunza, Noxa dan Rafaiz masih coba untuk menguasai bagian dari jalanan. Tapi salah satu player yang sangat penting kali ini berhasil di pick off nampaknya. Raksi masuk, dapetin seorang Apai di sana. Cukup mudah nampaknya, 2 player sekaligus langsung ditumbangkan oleh teman-teman Anti-Band. Dims berhasil ditumbangkan, menyisakan seorang Sat aja harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Coba digedor habis, coba dicari di mana lawannya berada. Tapi tidak bisa diselamatkan lagi karena Klunza come to the rescue bersama dengan teman-temannya Dims. Sudah melakukan healing kali ini. Membuat situasi jadi sedikit tidak menyenangkan untuk Anti-Band. Padahal barusan hanya tersisa 1 player aja yaitu seorang Sat. Tapi reset masih bisa dilakukan. Seorang Sat udah cukup sekarat. Coba untuk dibobol oleh teman-teman dari Anti-Band. Sedikit kebingungan dengan glue wall yang terus menumpuk di sebelah kiri dan kanan. Sudah mulai melihat tapi tergigit oleh zona. Saat lagi akan menjadi pilihan seorang Sat di sana. Dims akan diajar oleh 2 player sekaligus. Apakah bisa coba untuk di backstep? Tapi tentu saja coba untuk bersembunyi di balik blue wall kali ini. Buat orang Dims masih bisa bertahan. Nampaknya Raksi dan juga Klunza masih coba untuk bertahan. Tapi Raksi masih bisa di pick off oleh seorang Dims di sana. Kesulitan melawan 2 orang sekaligus. Tapi Klunza bakal menjadi target selanjutnya. Dua-duanya udah cukup sekarat kali ini. Bukan kabar yang cukup baik, tapi Klunza dengan celah yang sangat kecil masih bisa mencuri poin kali ini Bung Surya. Itu dia 3-2, poin sementara Anti-Band STM. Masih ada kesempatan, ayo bisa yuk. Jadi sempat tertinggal 2-0 sampai akhirnya 2 sama dan 3-2 kembali dipimpin oleh Anti-Band. Berada seputaran pick. Kalau kita melihat dari game pertama tadi di pick Anti-Band berada di bagian tengah, mereka bagian dalam, sementara STM berputar di bagian luar yang membuat Anti-Band sedikit kewalahan untuk bisa berhadapan dengan STM meskipun pada akhirnya masih bisa dimaksimalkan oleh tim Anti-Band. Dan benar saja, Anti-Band langsung ke bagian dalam, sementara STM-nya berputar sama seperti di game pertama bermuda pick tadi. Mereka coba untuk mencari celah, gaya bermain seperti apa, masuknya lewat jalur mana, mereka nggak mau offside karena karakteristik dari bagian pick ini di bagian tengah, kalau kita terlambat masuk kita akan kena jump scare oleh player yang sudah standby lebih dahulu. Jadi harus cepat kalau mau ngambil bagian tengah picknya, jangan telat.
Rexy, Rafais, Gunza, dan juga Noxa standby di bagian tengah. Masih menunggu keberadaan SM dan sudah terlihat oleh Klunza informasi diberikan kepada teman-temannya. Akan segera terjadi, namun satu player berada di bagian luar. Rexy menahan sendiri, ternyata bertiga dengan teman-temannya yang lain. Pergerakan STM di balik satu tembok wall yang sangat kokoh ini. Terlihat 1, 2, 3 player. Namun di tempat yang berbeda di bagian luar sana sudah ada satu player dari tim anti-band yang akan memberikan serangan. Apabila player sudah terpantau, Andre berada di bagian tengah mendapatkan posisi yang cukup baik kali ini untuk bisa mendapatkan serangan, memberikan tembakan ke arah pertahanan dan tim lawannya masih berputar-putar, sedikit menggocek satu sama lain, sama-sama saling membingungkan. Pergerakan kedua tim ini sangat sulit dibaca. Rafai sudah berada di bagian tengah, juga dengan Noxa dan kawan-kawan. SM sudah berada di bagian dalam. Meskipun masih ada satu tembok yang menghalangi mereka, juga pertahanan duel yang dipasang oleh seorang anti-band. Hati-hati Klunza, hati-hati offside, dan itu dia Rafai melompat berada di luar zona, harus masuk ke dalam zonanya. 4 player dari tim SM menuju ke arah satu target yang sama. Akan segera dijatuhkan player-player dari tim anti-band tadi yang sempat menghalangi jalur masuk, dan benar saja Raksi menjadi korban pertama. Namun saat Raksi buat terjatuh kali ini 3 lawan 3, dan player dari tim anti-band pun Klunza berhasil buat terjatuh, dan duanya cukup sekarat, mungkin bakal bisa langsung dijatuhkan oleh seorang Apai dan juga Andreu tentunya. 2 lawan 2, sama-sama melakukan reset. Noxa coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu, dan Andreu juga Apai berada di Zona dalam zona. Main zona. Inikah yang membawa Anda juara? Atau inikah strategi yang memang harus dilakukan dan masih bisa didapatkan poinnya oleh tim ST? Jakarta Barat dekat Mercu Buana. Cakep. Itu King dia Zona menangnya nih, main Bos. zona. King Zona nih. Dipakai gitu STM-nya, tampil mengurung gitu, tampil mengurung nih. Tapi fine-fine aja kan. Ya. Bro. Ya. Buktinya dis gak? Aduh, Cara aduh, main lu aduh. jelek banget, Gitu ya. Minimal ngadu aim bro. Adu aim Ngadu SF ya. mulu. Adu aim. Oke, kita lihat apakah itu tadi bisa diterapkan lagi atau mereka cuman ngeprank aja tadi gitu ya kan. Tapi ini dia lanjutan dari momen selanjutnya. Terlihat tim terculik terlebih dahulu. Aduh, hati-hati Andreu, double pick. Itu dia, tapi masih pede dapetin satu orang. Akhirnya dibalas sama Rakji. Klunza mungkin udah jatuh. Andreu masih hidup. Masih strong banget di sini Andreu. Walaupun setitik aja darahnya dari seorang Andreu. Berhasil masih bisa hidup some way somehow. Dan ini dia Rakji. Harapan terakhir dari anti-band. Rakji bakal dikejar-kejar oleh sisa player dari STM. Mulai panik. Nah kikis. Ada Andreu dan juga Rakji. Bakal coba melarikan diri. Tapi Dims dari depan. Dari belakang ada Andreu. Itu dia angka selanjutnya untuk Itu adu aim tuh, adu aim. STM. Rakji bakal dikejar-kejar oleh sisa player dari STM. Mulai panik. Nah kikis. Ada Andreu dan juga Rakji. Bakal coba melarikan diri. Tapi Dims dari depan. Dari belakang ada Andreu. Itu dia angka selanjutnya untuk Itu adu aim tuh, adu aim. Sayang Adu aim banget tuh, adu tadi aim. padahal STM udah knock 2, tapi karena 2 player termakan umpan dari seorang Andrew yang memang HP-nya hanya tersisa 2. Adu aim tuh. Woi, Oh, adu waalaikumsalam. aim tuh. Itu barusan adu aim. Nah, lo diadu Barusan. aim tuh. Ya hoki aja hoki sih. Oke. Gue balas dendam sini. Kasih paham barudak, kasih paham barudak, edakeun. Iya, Parah. takut dikontenin dia. kurang panas dia ya kalau sama Aldi ya. Iya. Soalnya Aldi punya TV sih. Tahu nggak kenapa STM menang? Kenapa? Dari nggak ada di sini. Iya juga. Bener juga. Oke, saudara kita bakal bergerak kali ini. Raksi sendirian. Dikejar oleh Apai dan juga seorang Andrew di sana. Rafais coba untuk mencari samaan dengan satu player di sana. Tapi Andrew, player yang sangat-sangat krusial berhasil di take down. Dengan cukup mudah kali ini kondisi menjadi 4 lawan 3. Anti-band sedang unggul di situasi yang sangat menjepit kali ini. Satu udah cukup sekarat.
Klunza berhasil dapetin satu, menyisakan 2 player aja. Dua-duanya udah sekarat, dihajar habis-habisan dan selesai. Ya. Asep, silakan Asep. Bro. Balas dendam Israel, santai aja bro. Masih 4 sama, masih panjang. Yang ada lu yang udah panik, skor lu 1 doang. Kita udah 2, 1 lagi win bos. Final. Itu dia, 1 lagi win, menang. Asep. Emang pelit suara ya Aldi TV ini ya? Iya. Iya. Di konten dia kalau mau nonton full soalnya. Iya. Ini dia. Nah, Apa tuh? notif ayang siapa tuh? itu Itu dia. 4 sama. Ya. Skor sejauh ini, akankah betul 1 lagi kemenangan bisa didapatkan nanti band selesai atau menolak kalah STM untuk di game kali ini? Sudah ada Rafaiz sendiri saja akan berhadapan dengan 4 player sekaligus, mana Rafaiz mengurung diri dengan beberapa glowwallnya. 2 player berada di bagian bawah dan 2 player yang berada di bagian atas itu membahayakan 2 orang dari tim anti-band tentunya apabila mereka tidak terlalu memperhatikan pergerakan dan tim lawan mereka. Apa yang terjatuh? Reaksinya knock out di bagian tempat yang berbeda. Kunza masih ingin memberikan perlawan yang lebih kepada player-player lainnya. 3 lawan 4 kali ini terjadi, mana Rafaiz sudah akan berhadapan dengan 3 orang yang sudah akan dikunci keberadaannya. Di depan sana bahkan 4 player dari tim STM tidak begitu jauhan, tentunya akan lebih mudah dan itu dia player kedua Rafaiz akan segera dijatuhkan, namun Dims yang sudah knock out masih bisa diberikan revive kepada teman-temannya. Itu dia saat sudah ada di bagian bawah, namun serangan dari atas seorang Rafaiz membahayakan posisinya Noxa, namun Rafaiz berhasil dibuat terjatuh dan Kunza pun terjatuh. Noxa tersisa sendiri saja, sangat sekarat sekali dan satu bisa menjatuhkan Noxa. Waduh. Gimana ini? Bang Aldi. Selangkah lagi menuju ke match point nih dari STM. Itu dia, lagi diskusi. Lagi diskusi. Iya. Apa gua main ya? Iya. Kan masuk roster juga. Oh iya bener Zare. Iya. Bener. Kalau dia menang nih jadi 2 sama, Zare main. Zari main. Atau nanti kalau STM lolos lawan Dominator, Zari main. Bener. Bisa itu, apapun bisa terjadi. Ya. Dan beliau Asep juga udah mulai mempersiapkan L alasan. Nah, Itu dia. El Clarif. Ya, karena sesaat lagi akan menjadi 2 sama. Itu dia notif dari Ayang siapa lagi tuh? Iya, tolong. Nah, kita akan saksikan Mil menjadi saksi bisu. Akankah menjadi match point untuk teman-teman dari STM atau anti-band menolak, kalah, dan tetap bisa membekukan STM menjadi 3-1. Dan tentu saja Andrew ciptakan momentumnya. Aduh, hati-hati, tembak dari atas. Tentunya cukup kritis. Harus tarik ulur dulu, mundur ke belakang. Klunza lagi-lagi kena pick. Harus lebih hati-hati lagi Klunza. Karena di sini STM benar-benar main aman, main defense abis, memaksa permainan dari anti-band di sini untuk lebih nge-push dan menjadi peluang untuk tim STM. Sementara Sat sudah menjadi bait di arah tengah. Klunzanya kepick sama Dim somehow. Langsung dihabisin. Rafaiz bersama Raksi, bersama Noxa. Udah sekarat semuanya 2 player dan knock. Dan langsung dilepas sama STM. It match point. Wow. Apakah ini kesalahan seorang Klunza? Atau apakah ini kesalahan seorang Zeus? Itu. Sa dan kawan-kawan sedikit panik harusnya pakai V. Panik tentunya. Karena kali ini STM bisa saja menyamakan kedudukan dengan 1 round yang harus mereka mainkan kali ini. Mulai bergerak, 1 player coba untuk memutar cukup jauh kali ini. 1 ditemani langsung, tapi seakan tidak ingin kalah. Klunza membackup 1 temannya langsung. Cukup langsung memberikan 1 damage di sana, tapi tidak cukup fatal. Klunza masih survive. Klunza masih bisa melakukan medikasi harusnya, tapi seorang Dims udah cukup sekarat di sana. Rafaiz juga udah cukup sekarat dan harus lakukan reset terlebih dahulu. Raksi melihat ada seorang Rafaiz di sana. Dims coba untuk menghajar seorang Rafaiz, tapi Rafaiz gak melihat di belakang ada seorang Sat yang udah mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya.
Klunza memberikan beberapa tembakan tapi Noxa pun udah cukup sekarat. Noxa coba untuk kabur. Noxa coba untuk mengurung diri terlebih dahulu. Seorang satu udah mulai melihat Apai berhasil di take down tapi Rafaiz juga tidak bisa diselamatkan lagi. Satu tukar satu sudah mulai terlihat. Dims dari belakang. Noxa dan kawan-kawan mulai kesulitan karena Klunza pun tidak bisa berbuat banyak. Andrew masih bisa diselamatkan. Momentum of reset pun akan segera terasa kali ini. Coba diajar di belakang, Noxa berhasil dapetin seorang Dims di sana. Andrew dan juga Sat coba untuk menyelamatkan diri mereka dari gempuran yang bertubi-tubi diberikan oleh teman-teman dari Anti-Band. Fraksi masih coba untuk mencari lagi dari sisi sebelah kanan dan Anti-Band masih memberikan perlawanan Bung Surya. Masih ada kesempatan untuk tim Anti-Band setidaknya di Factory kali ini. Round ke-12 masih bisa dapetin poin yang sama 6 sehingga match point akan ada di kedua tim. Atau justru STM akan mendapatkan poin ke-7 mereka di game keempat ini dan memastikan poin sama 2 yang akan membawa kita menuju ke game yang kelima sebagai penentu siapa yang akan lolos ke babak grand final berhadapan dengan tim Dominator. Factory bagian tengah, 4 player Anti-Band, 4 player dari STM juga sudah standby mereka dengan senjata masing-masing dengan strategi yang akan mereka gunakan. Serangan cepat, pergerakan cepat juga dari kedua tim ini segera akan dilakukan, namun tidak ada baku pukul serangan tembakan menuju ke arah sasaran. Hanya ada beberapa glue wall, banyak sekali glue wall yang sudah di-spam oleh kedua tim ini. Tidak begitu membahayakan. Ada satu hit yang masuk ke arah seorang Apai, namun tidak begitu banyak HP-nya yang berkurang. Masih sama-sama mencari celah. Satu kesalahan dari tim lawan yang bisa dimaksimalkan oleh tim mereka itu sendiri. Dan itu dia, Apai, Raksi juga sudah kehilangan setengah HP di mana Apai berhasil buat terjatuh kali ini. 3 player aja yang tersisa. Namun Apai masih bisa di-revive dan saat akan berhadapan satu player. Berada satu tempat yang sama dan Rafael berhasil membuat jatuh. 2 player aja tersisa bahkan